Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kita sudah sampai di bab 2 ya pembahasannya. Jadi untuk pembahasan di bab 1 yang ketinggalan mungkin bisa dicek di playlist ya. Sudah saya buatkan playlistnya pembahasan ISPS matematika untuk kelas 4. Di situ sudah kita bahas semuanya ya di bab 1. Bab 2 juga sudah kita bahas ya beberapa, sampai terakhir ini adalah di latihan 3 ya, latihan 3. Kita udah sampai latihan 3 ya, jadi mungkin yang ketinggalan bisa dicek di playlistnya. Oke, untuk latihan 3 ya, itu membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, latihan 3 sendiri dibagi menjadi 2 bagian, A dan B. Yang A ini ada soal ya, kemudian kita diminta menjawab ya. Kemudian yang B ini adalah soal pilihan ganda tapi bentuknya soal cerita ya. Jadi kita diminta mengerjakan soal cerita. Tentunya untuk soal cerita ini kita diwajibkan untuk memahami setiap kalimatnya ya, supaya kita tahu bagaimana cara mengerjakannya atau penyelesaiannya ya. Oke, langsung saja kita ke yang bagian B ya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1, Bibi mempunyai persediaan bahan kue berupa tepung terigu sebanyak 11 kg. Karena menerima banyak pesanan, Bibi membeli lagi 6 karung tepung terigu masing-masing seberat 20 kg. Persediaan tepung terigu Bibi sekarang adalah G. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, kita harus memahami setiap kalimatnya itu apa yang diperintahkan. Jadi Bibi mempunyai persediaan bahan kue berupa tepung terigu sebanyak 11 kg. Jadi persediaan tepung terigu Bibi itu mula-mula ada 11 kg ya. Kemudian ini ada lagi, yaitu Bibi membeli lagi 6 karung tepung terigu. Jadi membeli lagi berarti ditambah 6 karung ya, yang mana setiap karungnya itu adalah 20 kg. Ditanyakan persediaan tepung terigu Bibi sekarang kira-kira ada berapa. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Oke, jadi yang diketahui persediaan awal tepung terigu Bibi tadi adalah 11 kg ya. Ini kita tuliskan aja walaupun untuk soalnya pilihan ganda supaya lebih teliti ya proses pengerjaannya itu seperti apa. Jadi diketahui persediaan awal tepung terigu Bibi 11 kg. Kemudian Bibi membeli lagi 6 karung, yang mana setiap karungnya beratnya adalah 20 kg. Ditanyakan berapa kilogram persediaan tepung terigu Bibi ya, berapa kilo persediaan tepung terigu Bibi. Nah, maka untuk menjawabnya kita buat dalam bentuk kalimat matematikanya seperti ini ya. Jadi persediaan tepung terigu Bibi berarti mula-mula tadi 11 kg ya, berarti 11 ditambah, nah beli lagi 6 karung, tiap karung isinya adalah 20, maka ditambah dengan 6 kali 20 ya. Jadi kita kerjakan dulu yang perkalian ya. Ini sebenarnya tidak usah dikasih tanda kurung, tidak apa-apa, karena perkalian itu tingkatnya lebih tinggi. Jadi kita juga perlu mengingat kembali bahwa proses pengerjaan untuk perkalian, pembagian, pengurangan ataupun penjumlahan itu urut-urutannya yang paling tinggi adalah yang di dalam kurung. Kemudian setelah itu perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi ini kita kalikan dulu, 6 kali 20 hasilnya adalah 120 ya. Kemudian baru kita tambahkan dengan 11 tadi ya. 11 itu yang 11 persediaan awal
tepung terigu bibit. Nah, 11 ditambah 120 hasilnya adalah 131 kg. Jadi persediaan tepung bibit sekarang adalah 131 kg ya. Kita lihat jawabannya apakah ada. Ya, nomor 1 ada ya, 131 kg. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Pak Udin membeli 2 keranjang jeruk ya. Jadi mula-mula Pak Udin punya 2 keranjang jeruk ya, karena udah dibeli. Kemudian setiap keranjang jeruk isinya adalah 24 jeruk lah. Jadi nanti kita lihat, kalau satu keranjang isinya 24 ya, maka kalau 2 keranjang jeruk itu berapa? Setelah diperiksa terdapat 6 jeruk yang busuk. Nah, otomatis nanti kita kurangi ya, karena ada yang busuk, maka yang baik berapa? Nah, Pak Udin hendak membagi jeruk yang masih bagus kepada 7 orang sama banyak. Bagian yang akan diterima setiap orang adalah, jadi 2 keranjang ini, jika setiap keranjang isinya 24, maka kita kalikan ya. Setelah itu nanti kita ketemu jeruk dari Pak Udin itu totalnya berapa. Nah, ternyata di sini ada yang busuk, berarti jeruk Pak Udin tadi yang jumlahnya tadi kita kurangi dengan yang busuk, baru kemudian tinggal jeruk Pak Udin yang baik ya. Nah, kita bagikan kepada 7 orang, berarti dibagi 7. Oke, langsung saja untuk nomor 2 kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, untuk nomor 2 di sini diketahui Pak Udin membeli 2 keranjang jeruk ya. Setiap keranjangnya berisi 24 jeruk. Setelah diperiksa ternyata ada 6 jeruk yang busuk. Jeruk yang bagus dibagikan kepada 7 orang sama banyak, tadi ya sudah jelaskan. Ditanyakan berapa bagian yang diterima setiap orangnya, berapa bagian jeruk yang diterima setiap orangnya tadi ya, ada dapat berapa buah. Oke, berarti cara mengerjakannya ya, jumlah yang diterima setiap orang itu 2 dikalikan 24 dikurangi 6. Jadi 2 ini adalah banyak jeruk yang dibeli Pak Udin tadi, 2 keranjang. Karena setiap keranjangnya adalah 24, maka 2 kita kalikan 24. Nah, berarti total jeruk yang dibeli Pak Udin ya. Kemudian ternyata ada yang busuk 6, maka kita kurangi dengan 6. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ketemu ya jumlah jeruk Pak Udin yang baik itu ada berapa, dibagikan ke 7 orang, berarti dibagi 7, maka kita akan tahu setiap orang itu dapatnya berapa. Nah, sehingga ini kita hitung terlebih dahulu ya, karena perkalian 2 dikalikan 24 hasilnya adalah 48, baru kita kurangi 6. Setelah itu baru kita bagi dengan 7. 48 dikurangi 6 hasilnya adalah 42. 42 dibagikan ke 7 orang, berarti bagi 7 hasilnya adalah 6 ya. Jadi jeruk atau bagian yang akan diterima setiap orang itu adalah 6 buah. Coba kita cek jawabannya apakah ada untuk soal nomor 2. Oke, nomor 2 jawabannya 6 ya. Ada ya, jawabannya adalah yang D untuk nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Pak Man adalah seorang pedagang telur. Untuk menambah persediaan di tokonya, Pak Man membeli persediaan telur sebanyak 5 keranjang, masing-masing berisi 48 butir. Karena kurang hati-hati, 13 telur tersebut pecah dalam perjalanan pulang. Banyak telur yang tidak pecah adalah ya, jadi mula-mula Pak Man ini punya persediaan telur ya, 5 keranjang yang masing-masing isinya adalah 48, maka nanti kita kalikan ya. 5 kali 48. Nah, ada yang pecah 13 telur, berarti kita kurangi 13 ya. Maka banyak telur yang tidak pecah adalah berapa? Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi persediaan telurnya tadi ada 5 keranjang. Tiap keranjang berisi 48 telur. Sedangkan telur yang pecah ada 13, maka banyak telur yang tidak pecah adalah, nah ini
5 kali 48, 5 tadi adalah 5 keranjang, kita kalikan dengan setiap keranjang isinya 48 ya. Setelah kita tahu jumlah semua telurnya, karena ada yang pecah berarti kita kurangi 13, sehingga banyak telur yang tidak pecah. Ini kita kalikan dulu, 5 kali 48 hasilnya adalah 240, kita kurangi dengan 13, ini telur yang pecah, hasilnya adalah 227. Jadi banyak telur yang tidak pecah adalah 227. Oke, untuk yang nomor 3 jawabannya adalah yang C ya. Lanjut ke soal nomor 4. Siswa SD Merah Putih akan menyumbangkan bingkisan kepada korban bencana alam. Mereka telah mengumpulkan 20 karung beras masing-masing berisi 50 kg. Beras tersebut dikemas dalam kantong plastik dengan berat masing-masing 5 kg. Kantong plastik yang dibutuhkan untuk mengemas semua beras adalah ya. Jadi kita lihat di sini ada 20 karung beras di mana setiap karungnya isinya 50, maka nanti kita kalikan ya, 20 kali 50. Nah, kemudian akan dikemas dalam kantong plastik dengan berat masing-masing adalah 5 kg. Berarti nanti kita dibagi 5, maka nanti akan ketemu banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Oke, nomor 4 kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi di sini ada 20 karung beras masing-masing 50 kg. Ya, beras akan dikemas dalam kantong plastik masing-masing 5 kg. Ditanyakan berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Nah, oke, maka banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah 20 kali 50. 20 tadi adalah 20 karung, di mana setiap karungnya ada 50 kg ya. Untuk kita ketahui ada berapa total beras ya, ada berapa kilogram total berasnya. Kemudian akan dikemas dalam plastik masing-masing 5 kg, maka dibagi dengan 5 ya. Jadi 20 kali 50, 2 kali 5 10, tinggal kita tambahkan nolnya 2 ya. Jadi 10 kita tambahkan 0,2, jadi 1000 dibagi dengan 5. Ini adalah tadi setiap kantongnya isinya 5 kg ya. 1000 dibagi 5 hasilnya berapa? 10 bagi 5 itu 2, tinggal kita tempelnya kan nolnya 2, jadinya 200. Sehingga banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah 200 kantong plastik. Coba kita cek jawabannya untuk soal nomor 4. Apakah 200? Ya, nomor 4 ada yang 200 kantong, berarti jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Sekolah Bayu akan melakukan kerja bakti penghijauan kembali lingkungan sekolahnya. Seluruh tanaman akan dipupuk agar tumbuh subur. Saat ini sudah terdapat 162 kg pupuk dan sekolah membeli lagi 15 kantong pupuk masing-masing 18 kg. Seluruh pupuk akan dibagikan kepada 27 kelompok masing-masing sama banyak. Banyak pupuk yang diterima setiap kelompok siswa adalah, oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi diketahui pupuk yang sudah ada itu 162 kg. Nah, membeli lagi 15 kantong dengan masing-masing kantongnya berisi 18 kg. Nah, semua pupuk tadi akan dibagikan kepada 27 kelompok siswa. Ditanyakan berapa banyak pupuk yang diterima tiap kelompok siswa tadi. Nah, banyak pupuk yang diterima setiap kelompok berarti 162, ini awalnya ya. 162 kg ditambah dengan membeli lagi 15 kantong dengan setiap kantongnya isinya 18 kg, maka ditambah dengan 15 kali 18 ya. Supaya kita tahu totalnya ada berapa kilogram yang dibeli ya. Dibagi dengan 27 karena untuk 27 kelompok siswa. Nah, ini kita lihat ada penjumlahan, perkalian dan pembagian. Yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian ya. Jadi 162 ditambah 15 kali 18 hasilnya adalah 270. Kita bagi dengan 27. Nah, ini ada pembagian, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. 162 ditambah dengan 270 dibagi 27. 27 bagi 27 dapat 1, kita tempelkan nolnya ya. Jadi dapatnya adalah 10. Nah, baru kita tambahkan 162 ditambah 10 hasilnya adalah 172. Jadi banyak pupuk yang diterima tiap kelompok adalah 172 kg ya. Oke, kita cek di sini untuk nomor 5.
Apakah ada 172? Oke ya, nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke, jadi ini untuk latihan 3 sudah kita selesaikan ya, bagian A maupun bagian B. Nah, untuk latihan selanjutnya, latihan 4 ya, di bab 2, silahkan bisa ditunggu untuk pembahasan berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Yang mungkin apabila tidak mau ketinggalan dari pembahasan soal-soal di buku ISPS kelas 4 ini, bisa subscribe terlebih dahulu ya, mungkin bisa dinyalakan loncengnya. Jadi setiap ada update terbaru akan terdapat notifikasi ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan saran ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.